Tanpa perlu menunda waktu, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita. Yang pertama adalah Dr. Bambang Supriyadi, Esperat, Magister Manajemen. Beliau kita udah kenal semua bahwa Dr. Bambang ini dari UGM ya dok ya, S1-nya UGM, hasilnya UGM, kemudian juga menjadi kalau nggak salah ketua program studi UGM ya dok. Insya Allah. Ya, ya dengan pendidikan dan pengalaman yang sudah mumpuni. Dr. Bambang ini akan memberikan materi mengenai etika dan profesionalisme dalam implementasi pembelajaran dan pelayanan di radiologi. Dan kepada Dr. Bambang Supriyadi Esperat, konsultan Magister Manajemen, Waktu dan Platform, dipersilahkan dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sari. Terima kasih Dr. Rahmi yang sudah memberikan kesempatan gitu ya pada malam hari ini. Selamat malam Dr. Sukma, kita ketemu lagi gitu ya. Kayaknya KPS harus sering ketemu rupanya gitu ya. Baik, salam semuanya untuk rekan-rekan dokter radiologi, profesor, dokter maupun teman-teman sejawat yang lain. Malam ini saya kena selendang cinta gitu ya untuk memberikan materi etik, gitu. Yang itu sebetulnya setiap hari sudah ada sih, gitu ya. Tapi baiklah kita coba untuk lihat kembali, mengingat kembali agar kita jadi lebih lebih enak untuk melihat etik dan profesionalisme itu dari beberapa sudut tentunya, gitu ya. Nah, mungkin saya memandang dari sudut yang lain lagi gitu ya. Boleh izin share nggih, sebentar. Sudah kelihatan? Ampun nggih, sudah. Tapi belum slideshow, dok. Suara saya terdengar? Terdengar, dok. Oke, nggih. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Kita akan bincang-bincang sedikit tentang etika dan profesi atau profesionalisme dalam pembelajaran dan pelayanan radiologi. Karena dua hal ini kita tidak bisa lepas rupanya. Baik pembelajaran itu dalam bentuk kuliah harian atau kuliah rutin ataupun kuliah yang sudah disusun sedemikian rupa oleh institusi resmi, sebetulnya juga pembelajaran itu bisa dilakukan oleh institusi non resmi, artinya swasta dan gitu. Bahkan mungkin kelompok-kelompok tertentu tentunya punya kajian-kajian gitu ya tentang pembelajaran etika dan profesionalisme ini. Dalam baik itu adalah nanti digunakan dari sisi pendidikan ataupun dalam sisi yang lain. Nah, jadi kita hari ini bicara tentang etika dan profesionalisme dalam pembelajaran dan pelayanan radiologi, ya. Jadi dua mata pisau ini harus senantiasa akan kita senantiasa geluti, detik demi detik. Jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun gitu ya, sampai kita bosan. Tapi itulah keseharian kita gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita bicara khusus tentang etik dan profesionalisme, jadi ada satu catatan yang menarik sebetulnya dari sebuah catatan di Bank Dunia ataupun di manajemen kenegaraan ataupun di beberapa kuliah-kuliah pakar gitu ya. Kalau kita pengen sebuah negara ini kalau gede, kalau kecil berarti kabupaten, kalau kecil lagi kecamatan dan seterusnya.
Kalau gitu kita bisa terapkan ini di kelembagaan, di diskusi atau di kelompok-kelompok kecil lain. Ada faktor-faktor sebetulnya yang menentukan keunggulan sebuah negara, keunggulan sebuah kelompok, keunggulan sebuah institusi, dan sebagainya. Gitu ya. Ini kita bisa ambil ibrahnya adalah seperti itu. Gitu ya. Jadi 4 faktor utama ini, ya, satu adalah inovasi dan kreasi, yang kedua adalah networking, yang ketiga adalah knowledge dan teknologi, yang keempat adalah natural resource. Nah, dari keempatnya itu ternyata yang paling berperan dalam proses menentukan keunggulan sebuah kelompok adalah inovasi dan kreasi. Nah, kan gitu ya. Nah, ini dia yang mungkin harus kita sama-sama kaji, bahwa inovasi dan kreasi yang semacam apa yang itu bisa kita lakukan sementara mungkin kita ada di kelompok yang rigid, ya, di kelompok yang harus apa ya istilahnya, patuh terhadap aturan, ketentuan, dan seterusnya. Padahal kalau kita tahu, inovasi dan kreasi itu butuh satu daya untuk bisa out of box, keluar dari lingkungannya, keluar dari kelompok ataupun tradisi-tradisi kelompok, atau rutinitas harian yang itu kadang-kadang memang justru menjemukan, gitu ya. Nah, ini adalah itu. Networking yang kedua. Nah, ini networking justru menempati urutan kedua, gitu ya. Karena setelah gitu ya, setelah inovasi dan kreasi, tapi kita tidak punya hubungan, tidak punya relasi, tidak punya komunikasi dengan yang lain, itu akan jadi mati. Maka diperlukan networking. Dan dalam sisi keunggulan sebuah kelompok, keunggulan sebuah negara, ini adalah menempati hampir 1/4%-nya, atau 25% dari proses. Nah, itu ya, faktor itu. Baru yang lain adalah knowledge dan teknologi, dan akhirnya adalah natural resource. Jadi SDM dalam pengertian natural, dalam pengertian fisik yang ada yang dimiliki dan seterusnya, kemudian kemampuan yang dimiliki adalah menempati sekian itu. Tapi kalau misalnya semua faktor ini dimiliki oleh beberapa orang dalam kelompok, maka kita yakin bahwa kelompok itu akan unggul. Ya, kita masih ingat mungkin hukum Pareto. Hukum Pareto mengatakan kalau kita pengen merubah satu kelompok atau satu hal, maka jangan lupa angka 80-20. Artinya 80%, 20%. Artinya apa? Minimal paling tidak kita harus punya orang-orang dengan keunggulan nilai atau faktor-faktor keunggulan itu menempati dari sekitar 20% orang. Kalau tidak, maka kita punya satu pemborosan energi untuk bisa meraih keunggulan. Oke deh. Nah, bagaimana hubungannya dengan sebuah pelayanan ya prima, unggulan, yang itu dimiliki mestinya oleh institusi ataupun unit pelayanan baik kesehatan, pendidikan, mau apapun itu. Nah, jadi pelayanan prima unggulan inilah yang kemudian nanti akan diwarnai, ya, banyak diwarnai ataupun banyak bersangkut paut dengan faktor-faktor ini, gitu ya. Jangan dikira bahwa kemudian pelayanan prima, pendidikan yang prima, kemudian standar internasional untuk pendidikan atau pendidikan untuk taraf dunia misalnya, maka kita harus ciptakan hal seperti ini. Nah, kita tahu unggulan itu punya satu dimensi, yaitu dimensi komparatif, ya, saling membandingkan, sehingga tidak salah ketika ada lagunya Pharrell dibanding-banding ke gitu ya, disayang-sayang ke, nah itu mungkin jadi viral. Nah, ini juga keunggulan komparatif diperlukan pada kelompok ini. Yang kedua adalah keunggulan kompetitif. Nah, gitu ya.
Dua keunggulan ini nanti akan membentuk satu hal, yaitu yang kita kenal dengan tenaga kesehatan atau sumber daya manusia yang beretika dan profesional, gitu ya. Nah, jika ini kita lanjutkan dan kita tahap-tahap ini kita bangun dengan baik, maka tidak mengherankan jika ya 4 faktor keunggulan sebuah kelompok atau negara ataupun bangsa ataupun ya kita punya mestinya menjadi bisa terlampaui atau kita capai, gitu ya. Kira-kira ini latar belakang saja untuk melihat pembicaraan kita malam hari ini. Kemudian satu catatan penting gitu ya dari kawan kita, ada 10 tanda yang harus diwaspadai. Jadi kalau di atas kita bicara tentang keunggulan negara sebagai harapan, cita-cita, dream, dan seterusnya, maka ada satu yang kita harus hati-hati juga, gitu. Ini, bila ada bangsa, tidak ada kelompok, gitu ya, yang memiliki 10 tanda-tanda ini, ya alamat, gitu ya, alamat akan pelan-pelan pasti akan bukan hancur, mungkin juga akan buruk, gitu ya. Yang pertama, misalnya ada peningkatan kekerasan, penggunaan bahasa kata-kata yang buruk, gitu ya. Kemudian pengaruh peer group yang kuat. Nah, ini yang sering kita lihat. Begitu peer group kuat sekali, dia membuat sebuah kerajaan-kerajaan kecil, maka pastilah kelompok yang besar itu akan hancur. Dan kita sudah melihat akhir-akhir ini. Kemudian perilaku merusak diri yang makin meningkat juga, gitu ya. Apapun itu termasuk narkoba, alkohol dan seterusnya. Kemudian kaburnya pedoman moral. Pedoman moral apa tentang baik dan buruk? Ini nanti yang berhubungan dengan etika, gitu ya. Menurutnya etos kerja, gitu ya. Semakin rendahnya rasa hormat. Nah, ini yang tidak punya adab atau adabnya berkurang, gitu ya. Rendahnya tanggung jawab, kemudian budaya ketidakjujuran dipelihara. Ini akhir-akhir ini mencuat begitu rupa. Kemudian ada rasa saling curiga dan kebencian. Nah, ini sudah dipastikan kelompok itu pasti akan hancur atau akan hilang dengan sendirinya. Nah, mungkin satu catatan lagi tentang beberapa pemikiran produktif ya. Apa itu? Yang pertama misalnya tentang kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Creativity as a source of happiness. Even if that sound idealistic nonsense, it is still true. Makanya dengan melihat pemikiran ini, ya, jika kita sering terlibat dalam proses-proses yang kreatif dan berhasil, tentu akan membahagiakan. Orang yang kreatif akan lebih tahan banting dalam kehidupan dan dia akan ceria dalam hidupnya. Ini pemikiran-pemikiran yang kemudian kreativitas is no process. It's a process, not an accident. Jadi ini didesain. Tidak bisa datang tiba-tiba. Kemudian lihat kreatif itu ternyata mudah ya. Enggak. Itu harus dibangun. Jadi makanya kita harus konsisten, kita harus komit, kita selalu rutin, terus-menerus mencoba melakukan hal-hal yang baru. Tidak peduli misalnya awalnya memang mungkin tidak memuaskan hasilnya gitu ya. Tapi buat orang lain maupun kita mungkin itu menjadi pembelajaran yang pertama yang harus dilihat. Yang ketiga adalah your ideas, thinking, or even innovation quality are in the eyes of user stakeholder. Ya. Makanya tidak layak kata kita klaim bahwa kita ini berkualitas tanpa pengakuan pihak lain atau komunitas, di mana kita beraktivitas tentunya. Kemudian yang keempat, pemikiran yang lainnya adalah gitu ya. Ini ya, makanya jangan enggan untuk melakukan inovasi hanya bercorak inkremental berupa perbaikan atau peningkatan terhadap solusi-solusi yang terjadi. Jadi senantiasa bergerak, senantiasa aktif, senantiasa hidup, gitu ya. Itu yang membuat kita senantiasa akan terlatih untuk berlaku kreatif dan inovatif. Oke. Kemudian life is 10% what happened to you and 90% how are you. Jadi lebih banyak how are you sebetulnya, bukan hanya happen to you kan gitu ya. Gitu.
Oke, ini beberapa pemikiran sebagai dasar saja untuk menggugah kita, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada etik. Kita tahu manusia itu senantiasa tercipta dengan sebagai makhluk yang penuh dengan filosofi, penuh dengan falsafah-falsafah hidup. Sebetulnya begitu kalau kita mau kaji, gitu ya. Dan ini manusia ini tentunya punya sisi-sisi yang baik maupun sisi-sisi yang buruk, gitu ya. Nah, satu hal bahwa kita punya satu etika, satu moral, gitu ya, yang mestinya memang sudah ada seharusnya. Cuman memang mungkin karena tidak senantiasa dibangun, dibahas, atau dibicarakan, atau diterapkan, sehingga itu hilang. Nah, apa sih etika itu? Jadi etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas akhlak atau moral. Ini diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia ya. Kemudian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Nah, ini juga Kamus Besar Bahasa Indonesia 88 yang pada tahun 91, kemudian etika ini diperbaiki dengan ilmu adalah ilmu yang pelajari tentang etik. Oke, jadi dengan filosofi itu muncullah kemudian etika, ya, norma-norma moral dan seterusnya. Nilai-nilai filosofi dari sebuah ajaran itu melahirkan banyak. Kemudian etika ini akan membangun sikap seseorang, sikap kita semuanya, sikap anak-anak, sikap kita dalam kelompok, dan ini kemudian memunculkan sebuah perilaku ya sehari-hari. Dan ini menjadi adab, menjadi budaya yang terlaksanakan atau yang dilakukan setiap harinya. Oke, itu kira-kira kalau kita bicara tentang etika. Kemudian etika itu sendiri sebetulnya banyak hal yang mencuat ataupun muncul di permukaan atau di masyarakat tentang istilah-istilahnya. Ada etika, ada etikat, ada etik, dan gitu ya. Tapi kesemuanya itu adalah merupakan satu falsafah moral. Nah, itu yang kita kenal dengan etik. Atau mungkin sistem nilai-nilai yang kita kenal dengan etiket, gitu ya. Kan itu ada aturannya. Kemudian yang kedua adalah kumpulan nilai moral atau etik itu sendiri. Itu kira-kira ini. Nah, kalau kita lihat filsafat moral, sistem nilai, kumpulan nilai moral, maka kita memang harus melihat sedikit lebih jauh. Misalnya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati tentang hal ini. Ada pendekatan dengan deontologi. Moral itu berdasarkan pada kepatuhan. Asalkan kita patuh, asalkan kita nurut, asalkan kita sesuai aturan, maka itu adalah etik, gitu ya. Ada dua pengertian yang seterusnya adalah teleo, bukan teo ya, teleologi. Adalah segala sesuatu yang menuju suatu tujuan tertentu. Jadi satu faham ya, satu bidang keilmuan yang bicara tentang itu. Nah, di dalam teleologi ada utilitarian, kemudian ada utilisme, perbuatan baik mendatangkan kebahagiaan, ada teologisme, ada ilmu tentang Tuhan, ada pengertian tentang hedon, gitu ya, kenikmatan materi, ada eudo hominis atau humanisme itu sendiri, ada vitalisme, gitu ya. Nah, juga ada pengertian tentang virtu atau nilai-nilai etika yang itu tumbuh dari keunggulan yang diperoleh melalui praktek dan kebiasaan yang baik sehari-hari. Jadi etik itu sebetulnya kalau melihat hal ini bisa dibangun, bisa diajarkan, ya, bisa senantiasa didiskusikan, gitu ya, menjadi lebih baik. Oke, kemudian etikat itu adalah norma, kaidah, gitu ya. Sedangkan norma itu kan biasanya kita dapatkan dalam bentuk atau ajaran-ajaran dari keagamaan, moral, ya, kesopanan, hukum, kan itu. Itu adalah norma-norma yang bisa kita dapat tentunya. Oke. Jadi kalau gitu kumpulan nilai moral adalah kesepakatan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh dan untuk anggota sebuah profesi atau sebuah kelompok guna menjaga keluhuran profesinya. Jadi tujuannya tentu adalah keluhuran profesi, cita-cita kebagusan dari sebuah kelompok tentunya. Nah, contoh kalau itu di dunia kedokteran atau di dunia medis kita akan kenal dengan kode etik kedokteran Indonesia. Kalau misalnya di PDS ini ya ada kode etik dokter radiologi.
Indonesia. Gitu ya. Nah, mari kita lihat dulu di dunia kedokteran kita. Mungkin kita masih ingat, sejak masa Hippocrates, maka ilmu kedokteran sudah merupakan sebuah pencapaian keilmuan yang sangat dihormati di masyarakat. Ya, kita akui itu, dan gitu ya. Kemudian tanpa adanya indikasi dan perhatian yang menyangkut profesi kedokteran hingga diatur dengan sejumlah aturan tentunya. Ini yang kemudian efek dari proses penghormatan itu. Nah, paling tidak adalah bagaimana kita menjabarkan apa yang seharusnya sikap dan perilaku seorang dokter. Kemudian membahas hubungan dokter dengan pasiennya, hubungan seorang guru dengan murid-muridnya, dan sebaliknya. Gitu ya. Ini menurut Taher tahun 2003. Nah, kemudian sejak abad ke-18 Masehi, para dokter di Eropa itu telah sibuk dengan pengembangan konsep-konsep etika profesi kedokteran yang modern. Kemudian Thomas Percival di Inggris mengajukan apa yang disebut sebagai medical ethic, or Code of Institute and Precept Adapted to Professional Conduct of Physician and Surgeon. Ini sudah mulai ada aturan-aturan yang bisa dibangun. Kemudian ini adalah standar baku panduan etika medis bagi para dokter di Inggris pada abad itu. Jadi abad 18 ini sudah kita mulai. Nah, kalau kita melihat kode etik kedokteran atau kode etik kita ya tengok sebentar. Kemudian kita akan ketemu dengan kewajiban umum dalam kode etik. Ada kewajiban dokter terhadap pasien, ada kewajiban dokter terhadap teman sejawat, ada kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Jadi 4 hal ini kita bisa tangkap di kode etik kita. Yang pertama misalnya kewajiban umum, gitu ya, seorang dokter harus dalam praktek medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya. Nah, tentunya disertai rasa kasih sayang atau compassion. Nah, ini yang memang harus hati-hati menerjemahkannya. Dengan penghormatan atas martabat manusia tentunya. Gitu ya. Jadi rasa atau kebebasan teknik dan moral ini yang disertai dengan rasa sayang ini adalah dalam bentuk humanis atau kemanusiaan tentunya. Yang 7B, seorang dokter harus jujur tentunya dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter maupun kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangani pasien. Ini kewajiban umum, masih kewajiban umum. Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawat, dan hak tenaga kesehatan lain, dan harus menjaga kepercayaan pasien. Nah, itu ya. Ini untuk satu bentuk kolaborasi tentunya. Pasal 7D ada setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Ini adalah kemanusiaan dan penghormatan terhadap ajaran-ajaran agama tentunya. Gitu ya. Nah, kemudian kewajiban dokter terhadap pasien, dan dalam di pasal 12 kita ketemu juga setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Ini adalah etika. Ini adalah adab yang harus dimiliki oleh dokter. Misalnya, terhadap teman sejawat, di pasal 15, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Jadi kalau misalnya kita pengen dibaikin, ya kita harus baik. Kalau kita pengen diberi, ya kita harus memberi, dan seterusnya tentunya. Nah, terhadap diri sendiri, maka setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran ataupun kesehatan. Ini kalau kita menengok sedikit tentang kode etik kita. Nah, profesi kedokteran itu sendiri, maka etika pokok profesional kesehatan tentunya akan akan melihat satu hal ini, yaitu primum non nocere. Ini dalam bahasa Latin, atau first do no harm, primary rule was to do no harm. Artinya bahwa etika dan pokok profesional itu merupakan hal yang utama. Tidak boleh ada harm atau tidak ada boleh yang samar, tidak boleh ada yang ditutupi atau dan seterusnya ya. Kemudian sebagai aturan yang utama gitu ya. Itu yang harus dijaga. Sementara itu tenaga kesehatan yang profesional mengacu pada prima facie, yaitu
autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. 4 ini kalau kita melihat menjadi dasar dari profesionalisme sebuah profesi, atau dalam hal ini misalnya dokter ataupun tenaga kesehatan lain, gitu ya. Oke, apa itu profesionalisme? Barangkali kita coba lihat sebentar. Profesionalisme adalah bekerja dengan tujuan mulia untuk membuat orang lain menjadi sejahtera. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar profesionalisme. Jadi tujuan mulia itu adalah membuat orang lain menjadi sejahtera. Itulah profesional, gitu ya. Nah, 4 sifat tadi yang di atas kita sebetulnya bisa melihat contohnya, gitu ya. Misalnya prinsip otonomi atau self governance adalah menghormati hak pasien dalam menentukan sikap dan dilindunginya kerahasiaan pasien itu. Kemudian mencerminkan konsep bahwa profesional memberikan layanan mediknya atau pengobatan berdasarkan kehendak pasiennya, gitu. Mengikut sertakan pasien pada penentuan pengobatan dan tindakan medis dan seterusnya. Prinsip beneficence atau do good adalah meningkatkan kesejahteraan pasien. Mencerminkan konsep bahwa profesional dalam pekerjaannya selalu memberikan keuntungan bagi pasiennya. Jadi dalam hal ini pasien jangan sampai rugi, gitu ya. Kemudian prinsip non-maleficence adalah atau do no harm adalah bagaimana seorang dokter harus menjauhi tindakan yang merugikan pasiennya, gitu ya. Kemudian kompetensi dokter harus selalu dijaga, tetap tinggi dan selalu diperbaharui atau updating, serta menyadari atas keterbatasannya. Ini adalah prinsip non-maleficence, gitu ya. Kemudian prinsip justice atau fairness adalah selalu adil dalam mengobati pasien-pasiennya, tidak membedakan pasien yang satu dengan yang lain, kecuali kalau perbedaan diagnosis klinisnya saja tentunya. Kemudian berusaha agar semua orang mudah mendapatkan pelayanannya. Dan ini yang tentunya banyak berhubungan nanti dengan kondisi masyarakat kita. Oke. Kalau gitu, kita bisa melihat sebetulnya pekerjaan yang dapat kita sebut dengan profesi adalah mempunyai karakter sebagai berikut. Misalnya ini ya, bisa bekerja penuh waktu, ya. Jadi memang itu pekerjaan dia, gitu ya. Orientasi kerja lebih untuk melayani daripada sekedar mencari nafkah. Ini adalah komitmen untuk membantu orang lain, gitu ya. Kemudian seseorang yang bekerja berdasarkan ilmu, keterampilan yang didapat dari pendidikan khusus. Ya, kalau kita ya tentunya pendidikan khususnya misalnya radiologi sudah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja secara otonom berdasarkan keputusannya sendiri. Ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya tentunya. Kemudian bekerja berdasarkan etika dan mempunyai tanda atau simbol identitas kelompok mestinya, gitu ya. Dan ini yang penting, terorganisir dalam asosiasi profesi. Ini adalah ciri-ciri orang yang bekerja di dunia profesi. Nah, bagaimana karakteristik orang yang profesional? Mungkin harus kita lihat. Ada catatan kecil kita bisa sampaikan. Jadi dia harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat. Seorang profesional harus punya ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, seorang profesional harus berdasarkan atas kompetensi individual, bukan kelompok. Kemudian memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, adanya kesadaran profesi yang tinggi, kemudian memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik, kemudian memiliki sistem sanksi profesi, adanya militansi individual, dan memiliki organisasi profesi. Dan ini mungkin menunjuk kepada kelompok kita, yaitu PDSRI, ID, PDSRI, dan seterusnya. Baik, profesional tenaga kesehatan. Ini yang perlu tentunya kita coba untuk juga kaji, gitu ya. Tenaga kesehatan, gitu ya, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang melalui pendidikan atau bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu atau khusus memerlukan kewenangan. Jadi untuk melakukan upaya-upaya kesehatan yang dilakukan, gitu ya. Nah, ini nanti akan berinteraksi dengan pasien langsung maupun tidak langsung kalau kita dokter tentunya, gitu ya. Kemudian
kita juga merupakan tenaga kesehatan perlu berkarakter atau profesional dan beretika. Jadi ketika ini semuanya menjadi sebuah syarat profesionalisme tadi, maka gitu ya, kita harus punya sifat paling tidak ini, gitu ya, empati, ramah, bersih, perhatian, kemudian simpati, pemaaf, jujur, disiplin, santun, percaya diri, bertakwa, melayani dengan hati, kompetitif, dan seterusnya. Itu kira-kira ini. Jadi garis bawah tentang apa-apa yang harus kita lakukan atau dasar apa yang kita harus miliki, tentu kita harus bisa menerapkannya ataupun menjiwainya. Tapi jangan lupa bahwa dunia pelayanan kesehatan saat ini terjadi proses transformasi. Kalau dulu adalah physician center atau dokter center, bahkan kemudian ada rumah sakit center atau provider center atau kelompok ya tertentu, maka saat ini sudah mulai berubah, semuanya harus pasien center. Jadi semua pelayanan, semua kegiatan, semua aktivitas itu kesehatan diperuntukkan untuk pasien. Nah ini yang kemudian memang harus memerlukan sebuah profesionalisme dari tenaga kesehatan. Oke, jadi karena pasien center inilah yang kemudian berubah prosesnya sehingga kita memerlukan profesionalisme dari tenaga kesehatan. Yang berikutnya tentunya tidak cukup itu, ternyata ada konsekuensi dari pasien center ini. Setelah profesionalisme itu ternyata kalau kita pasien center maka nakes yang diperlukan banyak. Nah, tentu harus melakukan sebuah kolaborasi interprofesional itu. Jadi interprofesionalisme antar profesi itu akan membantu ataupun akan berbuat ataupun melakukan satu aktivitas moral, etika, profesional itu terhadap pasien yang kita tangani. Ini adalah satu konsekuensi dari pasien center itu. Ini adalah transformasi proses dari satu profesionalisme atau satu kegiatan pelayanan kesehatan yang dulu adalah dokter center, kemudian berpindah ke pasien center. Atau dulu adalah rumah sakit center, kemudian berpindah ke pasien center. Oke. Kemudian, perubahan proses dalam kesehatan ini bergeser. Dari tradisional inward looking, reaktif kultur menjadi out looking, proaktif kultur, dan seterusnya. Kemudian bergeser dari profesional center ke pasien center dan seterusnya, sehingga keterlibatan interprofesionalisme itu dibutuhkan. Sehingga kita harus fokus pada evidence informed practice, sehingga meningkatnya kebutuhan terhadap akuntabilitas dan transparansi maupun internalisasi dari sebuah kegiatan atau sebuah budaya tentunya. Ini adalah perubahan itu, gitu ya. Kemudian, apa itu kerjasama interprofesi? Nah, kita yang harus lihat. Jadi, bila beberapa tenaga kesehatan dari berbagai profesi yang berbeda bekerja sama dengan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini adalah WHO pada tahun 2010. Nah, komponen dari kerjasama interprofesi itu meliputi adalah rasa hormat, saling percaya, share decision making, dan kemitraan. Ini adalah yang harus dibangun dalam kolaborasi antar profesi. Gitu. Nah, mengapa perlu? Karena itu akan memperbaiki outcome pasien, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan kepuasan staf, mengurangi malpraktek, akan mengurangi kesalahan klinik, dan mengurangi biaya perawatan. Nah, ini adalah harapan dari interprofessional collaboration. Oke, kemudian kalau kita melihat lagi, hambatannya apa? Tentunya ada. Kalau kita sudah mulai melakukan kerjasama interprofesi, tetap kita harus pertimbangkan, kita harus lihat ada beberapa resiko yang terjadi tentunya. Yang pertama adalah yang harus kita pertimbangkan, perbedaan sejarah dan budaya, persaingan antar profesi, kemudian perbedaan terminologi dan jargon, perbedaan standar dan cara kerja, ada perbedaan tingkat pendidikan, bahkan kualifikasi bahkan dan status. Nah, ini yang harus mulai dihitung-hitung, gitu ya. Ada rasa khawatir terhadap diluted professional identity.
Jadi masing-masing profesi itu akan khawatir kalau identitas profesinya itu nanti meluntur atau hilang. Nah, ini yang harus dibangun, yang harus dicermati, dan kita harus siap. Dan itu menjadi adab, itu menjadi etika, itu menjadi sikap-sikap profesionalisme dari sebuah profesi, gitu ya. Nah, bagaimana mencapainya? Nah, step of patient center ini kita capai satu, yang tadi sebetulnya sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah etika moral, gitu ya, profesionalisme, interprofesionalisme, patient center care, kemudian patient safety. Harapan terakhir tetap bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan patient safety itu sendiri, gitu ya. Ya, etika moral, bagaimana kita bisa berprofesionalisme sekali lagi, kemudian interprofesional, dan kemudian terakhir adalah patient center dan patient safety. Ini adalah tahapan-tahapan yang mestinya harus kita lampaui agar kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Oke, kalau gitu, ini adalah pustaka yang saya sampaikan. Itu jangan lupa bahwa adab itu harus mendahului ilmu. Karena dengan adab, maka kita akan memahami ilmu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Sari. Silakan Dr. Sari. Terima kasih Dr. Bambang atas presentasinya yang sungguh membuka wawasan bahwa seorang dokter harus memegang teguh prinsip etika ya dok ya, yang memiliki pemikiran produktif, membangun sikap profesional, kemudian memperhatikan juga faktor hambatannya sehingga semuanya terarah menjadi patient center dan patient safety yang harus dijunjung tinggi. Demikian paparan dari Dr. Bambang. Saya ingatkan kembali bagi rekan sejawat yang ingin bertanya kepada para narasumber dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti akan dibacakan pada akhir sesi. Sekarang mari kita lanjut ke topik selanjutnya adalah conventional to advanced MR imaging of spine infection, how to differentiate between specific and non-specific infection. Topik ini akan dibawakan oleh Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi konsultan. Dr. Sukma ini S1 di Penegoro, spesialis Penegoro, dan tentunya saat ini menjabat sebagai ketua program studi di Penegoro. Sudah dengan posisi dan jabatan yang bermacam-macam ini, orang penting rupanya Dr. Sukma ini. Sangat penting ya. Selamat malam Dr. Sukma. Silakan Dr. Sukma, waktu dan platform saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Sari atas perkenalannya yang cukup memukau. Nggak penting dok, dipaksa penting tapi. Nggih, saya izin share screen nggih dok. Silakan dok. Ya. Apakah sudah terlihat dok? Sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipan yang ada di forum kuliner malam hari ini, juga untuk panitia Dr. Rahmi dan jajarannya yang mungkin ternyata setiap bulan direpotkan untuk acara kuliner. Tidak repot ya Dr. Rahmi ya, Dr. Rahmi senang bikin acara-acara soalnya. Oke, malam hari ini saya sedikit berbagi tentang bagaimana sih gambaran MRI untuk membedakan proses spesifik dan non-spesifik, karena itu merupakan salah satu yang sering kita jumpai sehari-hari dalam praktek sehari-hari kita.
Oke, kita mulai. Nah, untuk overview yang pertama, apakah masih ada tempat untuk X-ray atau CT scan? Kemudian sequences untuk MRI pada kasus-kasus spine infection. Kemudian kita membedakan antara pyogenik dan TB. Kemudian bagaimana kita membuat deskripsi, kemudian bagaimana kita melihat gambaran untuk kasus-kasus TB pyogenik maupun TB dan pyogenik spine infection. Dan sedikit kita bahas tentang beberapa tampilan yang atipikal, yang mungkin sering kita terkecoh dengan diagnosisnya. Kemudian yang terakhir kita berusaha untuk mencari gambaran-gambaran yang mungkin mirip dengan kasus-kasus infeksi. Oke. Seperti kita ketahui bersama, spine infection itu kausanya banyak. Bisa karena bakteri, bisa karena fungi, bisa karena parasit, atau hal-hal yang lain. Nah, yang terpenting, kasusnya ini paling sering sifatnya hematogen. Kemudian dia akan pertama kali mengenai di daerah end plate, kemudian dia akan meluas ke vertebra. Dan apabila tidak tertangani dengan baik, dia bisa meluas sampai ke epidural, sampai ke paraspinal, dan sampai ke daerah-daerah yang di daerah posterior. Oke. Nah, mungkin sedikit mengingatkan, karena sering begini, dalam kita membuat suatu ekspertise, terutama yang MRI, kadang sering kita melupakan hal-hal yang kecil, tetapi itu sangat krusial. Jadi, kalau misalnya kita melihat suatu perjalanan, apabila kita mengetahui perjalanan suatu penyakit, patofisiologi suatu penyakit, kita mungkin lebih gampang dalam membuat ekspertise. Jadi, pertama kali suatu infeksi spine itu biasanya di daerah end plate. Kemudian dia akan menyerang ke korpus di atasnya atau korpus di bawahnya. Juga dia bisa menyerang struktur diskus intervertebralis. Tetapi pertama kali yang terserang adalah di daerah end plate-nya. Nah, sedikit mengingatkan untuk anatomi, apabila kita menemukan suatu spondylodisitis, maka kita juga harus mengevaluasi area-area yang ada di belakangnya, di posteriornya, karena di situ banyak sekali spinal cord, ada spinal cord, kemudian ada radik yang tentu saja membuat suatu simptomatis dari si spondylodisitisnya. Di sini kita lihat ada struktur dura mater, kemudian di dalamnya ada LCS, kemudian kita ketemu pia mater, dan akhirnya spinal cord. Nah, yang sering dilupakan ini ya, di belakang dari ligamentum longitudinal posterior, kita ada epidural space yang di sebelah depan. Nah, epidural space itu juga ada di belakang juga, di dekat dengan daerah pedicle. Jadi epidural space itu ada yang di depan dan ada yang di belakang. Perjalanan penyakit bisa melingkupi keduanya, tetapi paling sering memang di daerah anterior. Oke. Nah, untuk X-ray apakah masih punya tempat untuk kasus spondylodisitis? X-ray sangat insensitif untuk kasus-kasus yang masih awal. Dan kadang normal sampai 2-4 minggu. Setelah itu baru kita melihat suatu narrowing dari diskus atau irregularitas dari end plate. Dan ini sangat-sangat sumir sekali. Proses degeneratif juga mirip seperti ini. Kemudian kelainan-kelainan arteritis juga mirip dengan kelainan-kelainan infeksi. Jadi sangat-sangat tidak spesifik untuk X-ray. Nah, sklerosis baru muncul setelah 10-12 minggu. Jadi masih DD-nya sangat banyak untuk X-ray. Nah, bagaimana dengan CT scan? CT scan memang lebih sensitif dibandingkan dengan X-ray, tetapi masih kurang dibandingkan MRI. Nah, apa yang bisa kita harapkan dengan CT scan? Kita bisa melihat bagaimana keterlibatan dari soft tissue-nya. Bagaimana intervertebral disc enhancement, bagaimana ada atau tidak
abscess collection-nya. Tetapi memang secara soft tissue, MRI lebih unggul dibandingkan dengan CT scan. Oke. Nah, untuk MRI, rutin kita lakukan mungkin T1, T2, T2 FET-SET, kemudian kontras. Nah, beberapa kelainan kita butuhkan juga penambahan sekuen, yaitu ADC dan DWI. Untuk kasus-kasus yang mungkin lebih challenging, kita bisa memanfaatkan DTI dan MR perfusi. Selanjutnya kita fokus untuk membedakan antara piogenik dan tuberkulosis karena secara terapi akan sangat berbeda. Jadi kita sebagai seorang radiologis harus bisa membedakan keduanya. Nah, sekarang masuk yang piogenik. Piogenik itu klinisnya biasanya subtle, insidious, kemudian tidak spesifik, hanya suatu focal back pain. Nah, biasanya dia hematogen perluasannya. Kemudian penyebab tersering adalah Staphylococcus aureus. Lokasi. Nah, lokasi tersering ada di daerah lumbal, kemudian di daerah torakal, baru di daerah cervical. Nah, secara patofisiologi, maka biasanya fokus osteomyelitis berada di daerah end plate, dari vertebral body. Kemudian dia akan meluas, masuk ke diskus, diskusnya hancur, baru dia akan masuk ke corpus and plate yang di superior atau di inferiornya. Apabila lesinya cukup besar, maka dia bisa menyebabkan destruksi dan narrowing dari intervertebral space. Nah, ini kalau kita lihat dari MRI. MRI pada saat kita menemukan lesi di daerah lumbal, kemudian di daerah torakal, maka yang salah satu diferensial diagnosis selain degeneratif, tentu saja karena memang paling banyak degeneratif, kita harus berpikir suatu spondylodisitis. Nah, pertama kali kita lihat kalau ada lesi-lesi yang mencurigakan, kita lihat diskusnya dulu. Kalau degeneratif, biasanya dia hipointens di T2. Tetapi kalau ada suatu infeksi, ada suatu disitis, maka kita lihat lesi hiperintens di diskusnya. Kemudian kita lihat T1-nya, tapi hampir mirip dengan degeneratif. Kemudian kita lihat post-injeksi kontrasnya. Nah, kebetulan pasien ini ada hiperintens di diskus, kemudian kita lihat ada peridiskal rim enhance, dan ada juga sedikit destruksi dari si corpus vertebralis di atas dan di bawahnya. Oke. Jadi kuncinya untuk untuk piogenik, kita lihat peridiskal rim enhancement. Untuk diskus T2 masih mirip dengan yang TB. Oke. Sekarang masuk yang ke TB, infeksi TB. Triasnya sudah, dokter sudah paham, triasnya POT, back pain, kyphosis, dan cold abscess, lewatnya hematogen. Nah, lokasinya paling sering di daerah torakal, lebih sering lagi di daerah thoracolumbar joint. Untuk patofisiologinya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan piogenik. Nah, secara tipe yang klasik untuk TB infeksi, maka berada di daerah end plate tetapi sedikit di anterior. Nah, kemudian dia bisa meluas subligamentum anterior, bisa ke atas, bisa ke bawahnya, dan apabila ke belakang dia bisa masuk ke epidural space. Nah, karakteristik yang perlu dipegang adalah pada infeksi TB, diskusnya relatif masih intak dibandingkan dengan piogenik. Kemudian para spinal abscess-nya bisa terbentuk sangat besar, bisa sampai ke hip, ke pelvis maupun ke lower limb. Nah, untuk yang tadi saya sampaikan adalah tipe yang klasik. Dia berada di daerah anterior. Nah, beberapa tipe
untuk TB ada yang kita namakan paradiscal type. Kemudian central type, anterior type, dan posterior type. Nah, untuk yang paradiscal, namanya juga paradiscal, berarti dia berada di daerah interdiskusnya. Biasanya akibat suplai dari arteri, tanda yang terlihat pertama kali adalah penyempitan dari diskus intervertebralis. Kemudian marginnya menjadi kabur dan juga ada prevertebral soft tissue formation. Nah, kalau yang tipe sentral berarti dia berada di tengah-tengah dari korpus vertebra. Ini biasanya lewat plexus venosus. Nah, untuk yang tipe sentral ini diskusnya relatif baik dibandingkan dengan yang paradiscal type. Kemudian tipe kolapsnya dia konsentrik karena dia berada di tengah, maka tipe kolapsnya akan mengalami tipe-tipe yang konsentrik. Nah, kalau yang anterior type, maka dia berada di depan, kemudian dia mengikuti perjalanan dari ligamentum longitudinal anterior. Nah, yang kolaps biasanya di daerah depan, di daerah anterior. Kemudian yang posterior type ini sangat jarang, tetapi bisa terjadi. Ini lokasinya berada di belakang, di daerah pedicle, di daerah lamina, processus transversus, processus spinosus. Dan diskusnya relatif baik. Jadi ada yang paradiscal type, central type, anterior type, dan posterior type. Ini yang secara skematis, ini yang sentral, jadi berada di dalam korpus vertebrenya. Ini yang paradiscal, jadi dia mengalami infeksinya pertama kali di daerah paradiscal, di daerah peridiskusnya, kemudian yang ini yang tipe anterior, dan ini tipe yang posterior. Nah, sekarang kita membedakan antara TB dan biogenik. Kita pertama kali paling enak tuh lihat diskusnya dulu. Untuk yang TB, dia normal to mild disc destruction. Tetapi yang biogenik diskusnya biasanya hancur. Nah, kemudian kita lihat grading dari bone destruction-nya. Kalau TB memang dia lebih hebat untuk tulangnya, dan biogenik memang lebih kurang destruktif dibandingkan TB. Nah, kemudian kita yang sering kita pakai patokan lagi, kalau kita menemukan paraspinal abscess formation, tepinya TB dia smooth, regular, well defined, tetapi kalau yang biogenik ill defined margin. Post injeksi kontras pada TB kita sering menemukan intraosseous abscess dengan rim enhancement. Jadi yang enhance itu di dalam korpusnya. Nah, kalau yang biogenik tadi yang sudah saya sampaikan peridiskal, di peridiskusnya mengalami enhancement. Nah, pos pemberian kontras pada korpusnya kalau TB heterogen, kalau yang biogenik dia homogen. Sekarang kita masuk ke kasus. Jadi ini ada pasien 48 tahun, laki-laki dengan low back pain. Kita lihat ada sesuatu, ada kelainan di daerah lower lumbalnya. Kita lihat pertama kali T2. T2 kita lihat ada perubahan intensitas signal pada diskusnya. Hiperintens di T2, kemudian kita lihat sekitaran end plate-nya mengalami irregularitas, mengalami perubahan intensitas signal, yang di T1-nya dia hipointens, di T2-nya hiperintens. Post injeksi kontras kita bisa melihat peridiscal rim enhancement. Dari sini kita bisa membuat suatu diagnosis. Ini suatu biogenik spondylodisitis. Nah, kita juga bisa melihat struktur di sekitarnya. Paravertebral abscess yang terbentuk pada kasus ini dia tepinya irregular. Jadi semakin menguatkan kita untuk diagnosis biogenik spondylodisitis. Nah, PR kita setelah kita mengetahui ini ada spondylodisitis, jangan lupa bagaimana perluasannya. Bagaimana efeknya terhadap tekalsek, apakah ada epidural abses di sini, ini kebetulan ada epidural abses,
yang meluas ke belakang menyebabkan kompresi terhadap nerve root. Kemudian juga ada stenosis kanalis spinalis yang ringan. Nah, sekarang masuk kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua, kita juga bisa melihat di T2-nya, kita lihat ada area hiperintens di diskusnya. Pasti ini suatu itis, bukan suatu degeneratif. Nah, kita lihat sekitarnya. Kita lihat ternyata ada pembentukan paravertebral absces yang cukup besar. Dia mengarah ke lateral kanan, lateral kiri, ke belakang yang menyebabkan suatu epidural absces, yang menyebabkan suatu stenosis kanal spinalis, stenosis dari foramina neuralis. Nah, bagaimana diagnosisnya? Apakah ini suatu TB atau biogenik? Kita lihat lagi. Kita lihat post injeksi kontrasnya. Ada peridiskal rim enhancement. Kemudian tepi dari paravertebral mesh-nya, paravertebral abscess-nya irregular. Intensitas signal abscess-nya juga sangat irregular. Jadi ini mengarah ke biogenik spondylodisitis. Nah, untuk kasus-kasus biogenik, karena biasanya berasal dari tempat di sekitarnya, mohon dievaluasi juga di sekitarnya. Nah, ini kebetulan pasien mengalami perluasan di daerah psoas dan infeksinya berasal dari ginjal yang sisi sebelah kiri. Jadi ada suatu infeksi di ginjal meluas sampai ke daerah vertebrae. Nah, selanjutnya kasus pasien dengan usia 45 tahun, laki-laki. Nah, saya sebenarnya pertama kali lihat di T2, karena untuk menyingkirkan ini sesuatu infeksi atau hal yang lain. Di T2 kita lihat ada perubahan deformitas dari diskusnya, tetapi masih relatif masih cantik di bagian posteriornya. Kemudian kita lihat juga ada perubahan intensitas signal, diskusnya menjadi hiperintens di T2. Kemudian kita juga menemukan korpusnya ada perubahan intensitas signal. Dilihat lanjut lagi, kita lihat paravertebral abscess di depan, ini subligamentum anterior, kemudian yang di belakang masuk ke epidural space. Tepinya, tepi dari paravertebral abscess-nya smooth regular, tentu saja ini suatu TB. Jadi kita back lagi, kita lihat diskusnya relatif lebih bagus, lebih intak dibandingkan yang biogenik. Kemudian paravertebral mesh-nya, paravertebral abscess-nya, tepinya sangat-sangat reguler. Oke. Nah, selanjutnya ini. Ini juga kasus 45 tahun, usianya sekitar 40-50-an tahun. Kebanyakan memang kita lihat di T2-nya ada hiperintens di diskusnya, kemudian kita lihat ada perubahan intensitas end plate. Nah, tetapi kita lihat lebih dalam lagi, ada suatu pembentukan abscess formation yang sangat panjang, sampai ke level lower lumbal. Nah, ini harus disampaikan dalam ekspertise kita, karena nanti pada saat bedah saraf membuka atau melakukan operasi, dia harus membersihkan dengan bersih paravertebral abscess-nya, jangan sampai ada sisa, takutnya menjadi suatu recurrence. Oke. Nah, bagaimana peranan DWI? Kadang memang kita kalau hampir semua kan pasti punya ya minimal sekarang tuh 1,5 T untuk MRI-nya, punya sekuensis DWI. Apabila kita punya, alangkah lebih baik kita menggunakan penambahan sekuen DWI untuk kasus-kasus infeksi, karena pemanfaatan utilitasnya sangat-sangat bermanfaat. Apa saja manfaat DWI? Yang pertama, kita bisa membuat diagnosis epidural abscess, osteomyelitis, paravertebral abscess dengan lebih detail. Kemudian kita bisa juga memperkirakan perluasan spondylodisitis yang masih subtle. Jadi kadang di T1, T2 itu kita nggak bisa lihat ini beneran ada perluasan ke belakang atau ke depan. Tetapi dengan DWI kita bisa meyakinkan perluasan yang masih sangat samar. Kemudian juga kita bisa membedakan, karena ini
merupakan tantangan kita sering banget kejeglongnya di sini. Untuk yang modic type degenerative changes, ini sangat mirip dengan spondylodiscitis. Nah, DWI bisa dimanfaatkan untuk mencari close sign. Nah, kemudian EDC value juga bisa dimanfaatkan untuk membedakan lesi-lesi maligna dan lesi-lesi benign. Ini contoh pemanfaatan DWI untuk kasus-kasus spondylodiscitis. Pada potongan yang T1 kontras ini kita memang melihat suatu abnormalitas diskus, abnormalitas dari end plate dan sebagian korpus. Tetapi dengan pemanfaatan DWI kita bisa melihat ternyata ada perluasan infeksi sampai ke belakang yang tidak terlihat dari sequences yang rutin kita lakukan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang advanced imaging DTI, diffusion tensor imaging, untuk membedakan TB dan biogenik. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Tinggal kita total aja. Kalau kita mempunyai sequence ini, kita buat pada daerah yang mengalami kerusakan, karena DTI ini kita bisa panjang scanningnya. Jadi kita fokus di area-area yang kita inginkan. Kita lihat MD-nya, kita lihat FA-nya. Nah, ini kebetulan saya ambil dari kepustakaan pada kasus biogenik spondylitis, maka MD-nya value-nya sekitar 1,48 sampai 1,56 dengan FA-nya rendah 0,18 sampai 0,2. Nah, untuk yang B, MD value-nya dia lebih tinggi lebih rendah dibandingkan dengan yang biogenik, tetapi fractional anisotropinya dia lebih tinggi dibandingkan yang biogenik. Kenapa bisa seperti itu? Mean diffusivity pada biogenik lebih tinggi dibandingkan dengan yang TB, karena pada TB materialnya itu mengandung caseous dan dia lebih dense dibandingkan dengan pus yang ada di biogenik spondylitis. Nah, MD itu is equal dengan EDC value, jadi dia similar. Bukan similar sih, biasanya kalau EDC value-nya tinggi, maka MD-nya akan tinggi. EDC value rendah, MD-nya maka akan rendah. Nah, untuk yang fractional anisotropi, biogenik spondylitis memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan yang TB. Ini kenapa? Karena dia mempunyai enzim proteolitik pada TB. Oke. Nah, sekarang yang atipikal. Atipikal itu yang bentuknya tidak lazim kita jumpai. Nah, untuk yang TB ada dua tipe. Ada yang single, ada yang multiple. Karena kalau biasanya kan kita lihat keterlibatan dua korpus, satu diskus. Nah, yang atipikal itu kalau yang single hanya terlibatan satu korpus. Kalau yang multiple itu yang multiple. Lebih dari dua korpus. Nah, yang single ini biasanya mengalami concentric collapse. Ini yang tipe sentral. Kemudian ada yang juga tampilan ivory, jadi lebih putih. Atau juga yang neural arc circumferential, jadi lebih ke belakang. Nah, yang multiple ada yang continuous, ada yang not continuous, jadi skip, hampir mirip dengan metastasis, tetapi berbeda dengan meta. Oke, kita lihat satu-satu. Ini yang tipe single, jadi dia mengalami diskusnya nggak ada kelainan. Hanya kelainannya di daerah korpus. Di daerah korpus ada suatu perubahan intensitas signal, dan biasanya kita minta bantuan sama kontras. Pada kontras, karakteristiknya untuk infeksi dia layering. Ada layering. Ada yang rim luar, ada yang rim dalam, dan sangat-sangat heterogen. Nah, ini yang tipe single vertebral. Nah, ini yang multiple, jadi dia lebih dari dua korpus dan dia continuous. Ada suatu perubahan intensitas signal di korpusnya, kemudian diskusnya di sini mengalami kolaps dan lebih hyperintens, kemudian ada paravertebral abscess yang cukup luas, jadi ini lebih
dari kuduan 1, 2, 3, 4. Jadi ini melibatkan 4 korpus. Jadi multiple tapi yang continuous. Kita lihat di parunya ternyata ada fokus-fokus infeksi dari TB. Nah, bentuknya walaupun dia irreguler, tetapi ada bagian-bagian yang reguler yang menandakan suatu infeksi yang lama. Nah, ini yang multiple tetapi skip, jadi lompat-lompat. Nah, karakteristiknya kita lihat dia layering, berbeda dengan nanti kalau kita jumpai suatu metastasis, kalau infeksi TB biasanya dia layering, kayak onion, tetapi enggak seperti onion, tapi dia lebih ke layer. Nah, skip, ada di daerah torakal, ada di daerah lumbal. Nah, ini yang multiple dan skip. Kalau tadi di dalam korpus ini kebetulan yang korpus diskus tetapi ada di 2 tempat. Nah, hati-hati yang seperti ini kadang kita membuat diagnosisnya suatu metastasis. Nah, kita lihat biasanya kalau untuk yang infeksi kita lihat lagi diskusnya, biasanya terlihat hiperintens di T2. Oke. Nah, paling enak apabila kita menemukan lesi-lesi yang skip itu kita lanjutkan menggunakan pemeriksaan DWI. Nanti kita ukur EDC value-nya, kalau dia rendah biasanya suatu metastasis, kalau EDC value-nya tinggi dia suatu infeksi. Nah, ini hati-hati yang metastasis. Ini lesinya skip. Nah, bisa dilihat ini kasus meta, tidak ada gambaran layering di intrakorpusnya. Dia cuma perubahan intensitas signal, diffuse, batasnya tidak tegas, kemudian kita lihat DWI-nya juga mengikuti perubahan intensitas signal yang terlihat di T1 dan di T2. Oke. Nah, untuk spine metastasis, selain menggunakan DWI dengan melihat, oh ternyata ada penurunan dari EDC value, kita juga bisa menggunakan DTI dan DCE. Nah, untuk DTI, untuk kasus-kasus metastasis, MD-nya akan rendah dengan FI yang tinggi. Kemudian kita juga bisa dibantu dengan perfusi. Perfusi untuk tipe metastasis kita ketahui ada tipe yang keempat, jadi dia rapid wash in dan rapid wash out dengan high Q trans, high QEP, low VE, dan high VP. Jadi alangkah lebih baik kalau kita menemukan lesi-lesi yang skip, kita buat DWI, kemudian kita total ADC value-nya, biasanya dia rendah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke lesi yang mirip dengan infeksi. Ada modik tipe 1, degeneration, acute cartilaginous node, ankylosing spondylitis, SAPHO, dan neuropathic spine. Yang paling sering bingung adalah modik tipe 1 karena ini hampir merupakan kumpulan klinis tersering yang kita jumpai sehari-hari di praktek kita. Nah, modik tipe 1 itu kan T1-nya hipo, T2-nya hiper, mirip dengan infeksi. Nah, kuncinya kita lihat diskus. Nah, kalau diskus di degeneratif dia hipointens. Walaupun kadang ada sedikit yang hiperintens, tapi relatif 80% itu dia hipointens di T2. Nah, apabila kita bingung, ini beneran suatu degeneration atau ini memang sudah ada bumbu-bumbu infeksinya. Nah, kita bisa lanjut ke DWI. Kita mencari close sign untuk modik type degeneration. Close sign itu apa? Close sign itu apabila kita melakukan DWI, nah kita DWI, potongan sagital, kita lihat ada area restriksi putih di sini, yang bentuknya kayak kayak mulut yang terbuka gitu. Nah, itu menandakan suatu diffusion claw-nya. Nah, yang di daerah sini ini merupakan area granulasi, kemudian yang di atasnya nih area normal meru. Jadi ada claw sign untuk modik tipe 1, claw-nya.
close-nya ini, yang putih restriksi difusi ini. Nah, kalau yang infeksi kita tidak melihat klausa ini. Karena apa? Kalau infeksi maka kita lihatnya perubahan intensitas signal diffusion-nya, dia diffuse pada satu korpusnya. Keseluruhan korpus dia akan mengalami restriksi. Beda dengan yang modik tipe 1, dia hanya di tengah-tengahnya dan membentuk kayak suatu mulut yang terbuka itu. Oke. Nah, sekarang acute cartilaginous node. Jadi kalau kita sering ketemu small node, jadi suatu herniasi vertebral disc ke end plate-nya, ke korpusnya. Nah, pada fase-fase yang akut, ada reaksi dari vertebral bone marrow-nya. Jadi dia lebih hyperintens pada fat set-nya di sekitaran area-area yang mengalami defect. Nah, ini sangat mirip dengan infeksi, tetapi karakteristiknya ada suatu area T2 yang hyperintens yang bentuknya konsentris. Oke. Nah, selanjutnya untuk ankylosing spondylitis. Nah, ini mirip dengan infeksi, tetapi kuncinya ini. Kalau ankylosing spondylitis, dia bisa sampai ke belakang, membentuk suatu Anderson lesion. Jadi dia sampai ke posterior column, walaupun mirip dengan TB yang posterior column. Tetapi karakteristik yang lain, dia tidak membentuk suatu paraspinal abscess atau paraspinal swelling. Jadi kalau TB itu kan sering terbentuk ya paraspinal mass-nya, paraspinal abscess. Nah, kalau untuk yang ankylosing ini jarang terbentuk abscess formation. Nah, selanjutnya SAPHO. SAPHO itu sinovitis, acne, pustulosis, hiperostosis, dan osteitis. Nah, ini sangat mirip, tetapi karakteristiknya, lokasinya kalau SAPHO itu di daerah anterior. Kemudian multi-level, dan tidak ada paravertebral atau epidural abscess formation. Jadi lokasinya dia senangnya di daerah depan dan bisa multi-level. Oke. Yang terakhir, neuropathic spine. Ini karena biasanya pada kasus-kasus DM dia mengalami neuropati. Nah, karakteristik untuk neuropati, kita sering menemukan suatu vakum fenomen. Kemudian keterlibatan dari facet joint dan diskus intervertebralisnya dia mengalami hipointens, bukan hiperintens. Nah, sebagai kesimpulan, jadi spinal infection itu kausanya banyak, bisa bakterial, fungal, parasitik. Nah, tetapi kalau yang praktek kita sehari-hari yang sering dijumpai pyogenik dan TB. CT scan maupun X-foto konvensional mungkin kurang sensitif untuk kasus-kasus infeksi tulang belakang. Maka disarankan menggunakan pemeriksaan MRI. Nah, MRI sekuensi yang kita gunakan T1, T2, T2 fatset, dan post injeksi kontras. Apabila kita memerlukan, kita juga bisa menambahkan DWI, DTI, dan mungkin suatu MR perfusi. Nah, untuk membuat suatu deskripsi diagnosis dari spine infection, kita melihat destruksi dari tulangnya. Gradingnya bagaimana? Kemudian diskusnya, TB lebih intak dibandingkan yang biogenik. Kemudian post kontrasnya, pada paraspinal abscess formation untuk TB dia bentuknya lebih smooth reguler, tetapi yang biogenik lebih irregular. Kemudian abscess formation yang di diskus dan di intraosiusnya. Kalau TB di intravertebralnya, di dalam korpusnya. Tetapi kalau yang biogenik di peridiscal enhancement. Nah, kemudian kita juga tadi sudah disampaikan bisa memanfaatkan advanced imaging, DWI, DTI tergantung dengan kebutuhan kita. Tetapi saran saya untuk DWI, cobalah kita rutin melakukannya karena manfaatnya sangat banyak untuk kasus-kasus spine infection.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Sukma atas presentasinya yang sangat menarik, bahwa kita harus bisa membedakan infeksi yang disebabkan oleh TBC dan kuman biogenik ya dok ya. Penggunaan MRI tentunya sangat membantu untuk menentukan perbedaan tersebut dengan advanced imaging seperti DWI dan DTI dapat menentukan perbedaan penyebab infeksinya. Kini saya akan buka sesi tanya jawab. Mohon Dokter Bambang standby karena kayaknya sih banyak pertanyaan untuk Dokter Bambang nih yang sangat menarik. Penanya pertama mungkin dari Dokter Rosa. Ini tentang praktek, misalnya praktek di suatu rumah sakit dengan MOU bahwa kita hanya berpraktek baca foto dan USG, kemudian di tengah jalan rumah sakit memerlukan kita sebagai penanggung jawab pelayanan, yang mungkin hal ini karena sebagai kepala instalasi untuk akreditasi, tapi dalam skala rumah sakit di tipe D. Dalam perjalanannya tidak terjadi kesepakatan antara kita dan rumah sakit, dan kemudian nama kita digunakan untuk keperluan akreditasi. Bagaimana sikap kita untuk menanggapinya sebagai penanggung jawab tanpa seizin kita, dok? Bagaimana pendapat Dokter Bambang? Silakan, dok. Baik, terima kasih Dokter Sari ya, Dokter Rosa. Halo. Ini rumah sakitnya mungkin memang sangat suka dengan Dokter Rosa ini, berharap banyak gitu ya. Sebetulnya sudah cocok rumah sakitnya maksudnya gitu ya. Jadi kalau lihat gini ini tentu bagaimana kita bersikap gitu ya. Oke, mungkin kesepakatan di luar ini ya, di luar jadi radiolog ini memang belum terjadi ya. Tapi kalau kita lihat semangatnya rumah sakit adalah menghendaki bagaimana Dokter Rosa bisa berperan aktif di rumah sakit itu. Nah, itu aja sih sebetulnya intinya, kan gitu ya. Mungkin karena terkejar waktu. Kadang-kadang kalau akreditasi itu ya persiapannya, mungkin persyaratan ini dan itu gitu ya. Nah, kadang-kadang memang perlu bijak gitu ya. Jadi memang dibicarakan ulang mestinya jika memang ada kesepakatan gitu ya yang terjadi. Toh kita ini bagaimanapun selain kita punya peer group tadi yang PDSRI, kita punya satu institusi yang di dalamnya ada mestinya memungkinkan untuk kolaborasi dengan yang lain-lain, termasuk mohon maaf tentunya adalah manajemen. Nah, kalau Dokter Rosa adalah satu-satunya radiolog di situ, itu mau tidak mau ya harus ya belajar manajemen tentunya. Mungkin kita mengalah untuk menang, Dokter Rosa, nah gitu ya. Mengalah untuk menang itu falsafahnya cukup tinggi kan gitu ya. Saya mau Pak, tidak apa-apa dicatat, tapi nah gitu, mohon tanda tangan gitu ya, gantian gitu ya MOU-nya. Gitu ya. Itu Dokter Rosa mungkin sekilas ya. Memang jatahnya radiolog adalah jadi kepala instalasi sih kalau dia sendirian ataupun dia tinggal milih saja nanti rumah sakit yang manis ya buat Dokter Rosa gitu ya. Nggak tahu apa itu. Terima kasih. Itu mungkin Dokter Rosa. Ya, terima kasih Dokter Sari, Bambang ya atas penjelasannya. Kemudian untuk Dokter Sukma, ini ada pertanyaan tentang
apakah ada perbedaan gambaran energi infeksi berdasarkan lamanya waktu terjadi infeksi selain berdasarkan luasnya lesi? Dan untuk lamanya waktu berdasarkan pengalaman dokter, paling lama pasien mencari pengobatan berapa lama? Terima kasih. Silakan dok. Ya, terima kasih Dokter Rosa ya dok. Memang orang Indonesia tuh hebat-hebat ya. Setelah sakit banget dia baru berobat. Nenda ya dipaksa-paksa sama tetangganya setelah nggak bisa jalan baru berobat. Ya, ini dok, kalau berdasarkan waktu paling gampang itu kalau kita pembedanya adalah tepinya, tepi dari paravertebral mass-nya. Semakin lama untuk kasus-kasus TB dindingnya tuh semakin tebal dok. Tetapi kalau yang untuk pyogenik memang gambaran antara fase yang akut maupun yang fase yang kronik memang hampir mirip. Tetapi kalau yang untuk TB memang sedikit berbeda dengan ketebalan dindingnya, dok. Mungkin itu dari saya, Dokter Rosa, ya? Ya, terima kasih Dokter Sukma. Jadi ketebalan dindingnya ya dok ya, yang menjadi tanda dari lamanya infeksi. Kemudian Dokter Bambang, banyak pertanyaan ini. Ini mungkin breaking bad news ya dok ya. Apakah yang dari Dokter Mansur? Jadi apakah yang harus kita jawab pada saat penderita bertanya kepada kita tentang hasil USG dengan klinis nyeri perut, namun ternyata ada nodul metastasis di heparnya. Ya, di satu sisi ada etika bahwa nasihat, statement melemahkan kondisi mental penderita. Bagaimana nih dok? Sebenarnya ini breaking bad news ya dok ya. Bagaimana kita menyikapinya? Iya, baik Dokter Mansur. Ini pertanyaan yang biasanya memang sering muncul di praktek kita sehari-hari ya. Kita mau tidak mau harus menyampaikan sesuatu yang dari sisi pasien ini merugikan barangkali dari mental gitu ya. Tentu saja sekali lagi bahwa kita mencoba untuk edukasi dari awal gitu ya, bercerita tentang kemungkinan-kemungkinan yang yang terburuk sampai yang terbaik. Tapi toh sebetulnya ada satu garis, tetap kita berikan informasi pendukung bahwa semua penyakit pasti ada obatnya, tentunya begitu. Kan gitu ya. Nah, kita sampaikan secara wise, secara bijak bahwa belum tentu kalau yang model kelainan seperti ini ya tidak usah disebut bahayanya metastasis, dikomunikasikan, tidak perlu mungkin, tapi diberikan solusi-solusi jalan keluar yang baik. Cukup di expertise tentunya kita menulis metastasisnya ya. Tapi kalau di pasien yang dengan tingkat pendidikan yang mungkin tidak sama atau bahkan mungkin gitu ya, tidak tahu, perlu dengan cara yang lain. Kalau memang dia mau datang ke rumah sakit saja sudah capek, sudah takut, sudah gitu ya, kita punya cara bagaimana membangun mental dulu. Yang lain tentu kita tetap bahwa menyampaikan ada sedikit kelainan di liver atau di hati, nanti konsul ulang ya Pak, misalnya begitu misalnya gitu ya. Ya enggak usah dokter, ya biasanya gini, maaf, kalau dokternya tegang, biasanya pasiennya tambah tegang gitu ya. Jadi kalau ketahuan kalau dokternya itu menemukan sesuatu yang wah bahaya lah, itu ketahuan. Nah, itu biasanya pasien bertanya lebih jauh. Bahaya ya dok, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu ya, kita seharusnya lebih tenang dari itu semuanya. Bukan menyembunyikan apa-apa dari pasien, tapi merahasiakannya hanya untuk masyarakat umum misalnya, atau dia sendiri harus dijelaskan dengan santun, dengan baik. Pelan-pelan saja, tenang gitu ya, mungkin akan lebih baik. Nah, begitu Dokter Mansur ya. Mungkin Dokter Mansur sudah punya rumusnya ini sebetulnya. Ya, terima kasih Dokter Sari. Ya, terima kasih Dokter Bambang. Selanjutnya Dokter Sukma. Ini ada pertanyaan dari Dokter Pradana. Bagaimana
Oh ini tadi disebutkan bahwa ADC value rendah pada metastasis. Apakah ada nilai cut-off-nya sehingga kita bisa membedakan antara metastasis dan infeksi? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Pradana. Jadi memang betul untuk metastasis itu ADC value-nya rendah. Nah, kita biasanya menggunakan cut-off itu sekitar 1,1. Jadi kalau di atas itu biasanya kita lebih memilih itu suatu lesi benign, tapi kalau kurang dari 1,1 kita memilih suatu lesi yang malignan. Begitu dokter. Ya, jadi nilai cut-off-nya sudah ada ya dok ya. 1,1 adalah cut-off-nya. Terima kasih Dokter Sukma. Kembali lagi ke Dokter Bambang. Kita banyak juga malam-malam gini yang aktif bertanya ya dok ya. Ya. Jadi ada dari Dokter Riko Fitra itu menanyakan bagaimana rumah sakit mengatur jadwal antrian pasien antara pasien umum dan BPJS. Misalnya antrian umum 2 hari dan BPJS tuh berminggu-minggu. Apakah ini melanggar etika dok? Terima kasih. Itu dokter Bambang silakan dok. Oke, baik. Gimana Dokter Riko kabar? Baikkah? Ini salah satu dulu teman sejawat di Jogja ini, Dokter Sari. Maksudnya residennya di Jogja dia. Oh, iya. Oke, Dokter Riko. Gini, barangkali ini sering terjadi di rumah sakit daerah, gitu ya, atau bahkan mungkin juga di rumah sakit regional, gitu. 1-2 bahkan juga ada di rumah sakit pusat sih. Tapi begini, mungkin malah justru Dokter Riko cari solusi atau beri jalan keluar kepada rumah sakit. Bagaimana caranya agar pasien-pasien BPJS itu juga bisa diperiksa lebih sama dengan pasien umum. Mungkin ada problem keuangan, gitu ya, problem keuangan. Bagaimana agar pasien umum atau biaya itu masuk duluan, sementara mungkin karena BPJS itu nanti klaimnya juga 1 bulan. Nah, ini yang perlu dibicarakan mungkin taktisnya, strateginya kali gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya. Ada beberapa rumah sakit yang bisa melakukan kesetaraan antara pasien umum dengan pasien BPJS gitu ya. Tapi memang rumah sakit punya pundi-pundi rupanya gitu ya. Yakin bahwa klaim terhadap pemeriksaan itu berhasil. Itu rumah sakit harus punya dulu. Kan gitu. Kalau sudah yakin, baru kemudian pundi-pundi dikeluarkan untuk membayar dokter umum. Tentunya ini yang jadi masalah sebetulnya gitu ya. Maksudnya bukan dokter umum, untuk pasien umum yang setara dengan pasien umum itu. Gitu Dokter Riko, kira-kira coba carikan solusi. Barangkali ada hal yang enak gitu ya. Oke, gitu ya Dokter Riko, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Dokter Bambang. Jadi memang masalah antrian BPJS itu nggak di mana-mana ya dok ya. Baik di daerah maupun di pusat itu selalu karena memang jumlahnya yang sangat-sangat banyak. Mungkin nanti Dokter Riko punya formulasinya untuk bisa mengurangi antrian mungkin gitu ya. Selanjutnya untuk Dokter Sukma ada pertanyaan lagi dari Dokter Condro Setiawan. Untuk evaluasi spine dengan DWI diperlukan minimal B-value yang berapa? Dan apakah nilai ADC tiap-tiap alat MRI yang berbeda Teslanya bisa digeneralisasi nilainya? Terima kasih. Silakan Dokter. Terima kasih Dokter Condro. Jadi kebetulan saya masih menggunakan alat yang 1,5 T, mungkin berbeda dengan Dokter Condro ya. Dokter Condro mungkin sudah sampai 3 T ya alatnya. Jadi sudah sangat advance. Jadi kami masih menggunakan yang 1,5 T. Mohon doanya mungkin kita ditambahi di Karyadi jadi yang 3 T untuk mengganti yang kebakar kemarin dok.
Jadi kalau yang kami lakukan itu memang masih menggunakan p-value sekitar 500 sampai 800. Memang kendalanya agak sulit, Dok, terus terang aja. Kualitas imaging-nya agak nggak patio bagus untuk 1,5T dengan 500 sampai 800 p-value-nya. Nah, untuk apakah ADC bisa digeneralisasi dengan nilai tes lain? Untuk memang challenging ya, Dok, ya. Jadi kami biasanya total addition value-nya itu di 2 tempat. Di tempat yang, yang kita curigai dan kita bandingkan dengan lesi-lesi yang normal. Jadi kita membedakannya di situ. Memang saya belum berpengalaman untuk yang high Tesla yang sampai 3 atau sampai 7 untuk edisi value-nya. Ya, mungkin belajar lebih lagi dengan teman-teman sejawat lain yang punya high Tesla yang lebih dari 1,5. Mungkin itu. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi masih diperlukan tergantung Tesla-nya ya, Dok, ya. Iya. Untuk yang high Tesla belum bisa digeneralisasikan. Mungkin ada satu lagi nih untuk Dokter Bambang. Waktunya masih ya, sedikit lagi deh, karena udah menulis dari jam 7 tadi. Ini ada pertanyaan dari Dokter Ayu, Dok. Jadi pada pemeriksaan USG untuk evaluasi disfungsi ereksi, secara prosedur pasien diberikan stimulasi visual. Nah, ini seru nih. Bagaimana cara menyampaikannya secara etis pada pasien namun tetap profesional, Dok? Oke, baik. Nah, kalau yang periksa Dokter Ayu sendiri, periksa Dokter Ayu sendiri mestinya sudah jadi indikator ya, berfungsi enggak gitu. Mohon maaf guyonnya gitu. Enggak, gini ya, memang ini problem etik ya, problem etik biasa gitu ya. Tapi gini, mungkin kita harus melihat ruangannya, kita harus melihat situasionalnya, kita harus menyiapkan demikian rupa sehingga kita ini dari gitu. Kemudian dari sisi kalau bisa diberikan yang laki-laki gitu ya, kalau bisa diberikan yang laki-laki, karena dengan begitu mungkin lebih bebas tentunya bicara gitu ya. Kalau toh terpaksa harus perempuan, nah misalnya harus didampingi, lebih aman mungkin gitu ya, didampingi agar kita bisa dialog gitu ya, dan pasien tidak merasa malu dan seterusnya. Nah, memang sih stimulasi visual ini macam-macam, tergantung kepada pasiennya kan gitu. Apakah dia adalah memang dari sisi visual beneran atau enggak, atau dari hearing barangkali dengan suara, atau mungkin dari psikomotor dan seterusnya. Nah, ini memang harus ditimbang, Dokter Ayu, agar kita komunikasinya jadi enak gitu ya. Kalau misalnya kemudian pasien dengan kecurigaan disfungsi ereksi, kemudian langsung diperiksa Dokter Ayu, kok tidak terjadi indikator, kan sudah ketemu sebetulnya gitu ya. Tapi oke lah, kita bisa sampaikan pelan-pelan. Prinsipnya adalah edukasi, prinsipnya adalah melayani, gitu ya. Artinya tidak ada dusta di antara kita, mestinya begitu ya. Nah, gitu, terus terang dan seterusnya. Nah, itu dilakukan hanya untuk proses-proses pelayanan, kan gitu. Untuk kesehatan pasien tentunya itu. Tapi sekali lagi, kalau bisa, kalau itu laki-laki ya diberikan laki-laki. Kalau terpaksa baru dengan satu mekanisme yang lain. Mungkin itu, Dokter Ayu. Terima kasih, Dokter Sari. Iya, terima kasih Dokter Bambang. Yang penting komunikasi yang profesional ya, Dok ya. Iya, supaya menjaga nilai-nilai etiknya. Menjaga marwah katanya gitu ya. Iya, akhirnya kita sudah ada di penghujung waktu, sudah jam 8:06. Tidak terasa ya, Dok ya. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini, Dokter Bambang dan Dokter Sukma.
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk sharing ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Dan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah mengikuti acara kuliner ke-10 dari awal sampai akhir acara sampai jam 8. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima dapat menambah wawasan kita sebagai radiolog dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak lupa saya juga berterima kasih yang banyak kepada timnya Dr. Rahmi, pada panitia acara kuliner yang telah menjaga kelancaran acara pada malam ini. Hebat Dr. Rahmi. Tiap bulan udah direpotin membuat acara kuliner ini. Dr. Rahmi sangat luar biasa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di acara kuliner yang selanjutnya, ngerepotin Dr. Rahmi lagi. Akhirnya saya ada pantun nih, pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa kulineran dulu. Demikian acara kita yang sangat menarik, sampai jumpa di lain waktu. Amin. Akhir kata sama saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di terima kasih Dok. Foto bersama sebentar ya Dok. Foto bersama sebentar ya. Oh iya, lupa saya. Ada foto bersama. Ada foto bersama ya Dok. Iya. Terima kasih Dr. Indrati, ya Allah. Dok, Hana. Kita mulai ya Dok. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, ada 6 slide ini Dok. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dr. Elis, malam Dr. Elis, Dr. Chandra. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide ke-6, terakhir ini, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Dok semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Rahmi, Dr. Sukma, Dr. Bambang. Luar biasa kulinernya. Hebat. Dr. Ahmad Mulyadi juga, malam Dok. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Wayan juga. Oh, ini yang besok. Izin meninggalkan Zoom gitu, Dok. Makasih ya Dr. Rahmi. Ya, makasih Mbak Sukma. Nggih. Makasih Dr. Hana, Mbak Sari. Ya, izin. Ya, makasih Dok.